Buka sama-sama Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Ayatnya berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Kalau kita baca ayat ini, kita nggak asing lagi ya dengar cerita ini. Cerita di mana ada angin badai dan hari itu Petrus berjalan di atas air. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, dia tenggelam. Dari firman ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai iman. Katakan sama-sama saya iman. Iman ternyata punya satu pola. Ya, ketika kita belajar untuk bisa berkata saya ingin punya iman yang lebih kuat, menjadi ingin iman yang luar biasa. Saya percaya iman itu ada polanya. Tuhan ingin kita menjalani hidup yang menyenangkan. Yang percaya katakan amin. Hidup yang berjalan bukan hanya dengan hidup yang normal-normal saja, tapi hidup yang penuh dengan iman. Nah, banyak dari kita tidak mau berjalan hidup dengan iman. Karena apa? Karena hidup dengan iman kadang-kadang kurang nyaman. Kalau Anda berkata Anda mau di faith zone, zona iman itu beda dengan zona nyaman. Ya, makanya banyak orang tidak mau berjalan di zona iman. Karena zona iman itu banyak sekali badai dan godaan. Tapi ini yang Tuhan Yesus ingin ajak kita. Kita ingin diajak ke dalam suatu perjalanan yang bukan biasa-biasa saja, tapi melalui perjalanan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah, iman itu seperti otot, seperti muscle yang Anda harus latih. Semakin Anda belajar firman Tuhan, semakin Anda berjalan di dalam pengalaman dengan Tuhan, iman ini bisa semakin berkembang. Yang oleh sebab itu makanya waktu saya pertama kali mendoakan orang sakit gitu ya, iman saya masih gimana mungkin bisa menyembuhkan orang sakit? Karena pengalaman saya, logika saya, comfort zone saya berkata nggak mungkin doa kamu ini ampuh. Tapi selama saya terus melangkah dalam iman, semakin saya terus belajar, semakin saya mengerti kesembuhan kan bukan bagian kita, kesembuhan kan bagiannya Tuhan. Tuh bagian kita hanya beriman, melangkah dan mendoakan. Betul Bapak Ibu sekalian. Bagian dari kita hanya berani dan mulai bertindak. Nah, di situ iman mulai tumbuh. Iman itu bisa lemah, iman bisa kuat, tergantung kita gimana melatihnya. So, hari ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa melatih iman kita? Bagaimana Tuhan bisa membangun iman kita? Nah, di dalam kisah Matius pasal 14 ayat 22-23, ini kita akan belajar langkah-langkah iman. Fase-fase di mana iman itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tahu fasenya, ketika kita tahu polanya, ketika kita tahu langkah yang harus, ini kita ada di step keberapa, sehingga iman kita jadi semakin hari makin kuat. Kita tahu, kita dalam posisi ini, belum sampai posisi yang berikutnya. Jadi hari ini saya percaya kita akan belajar lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk maju di dalam iman. Yang percaya katakan amin. Nah, langkah pertama,
Bagaimana iman itu bisa muncul di hati kita, bagaimana iman bisa semakin kuat. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan impian. Hal yang pertama yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan ingin membangun iman kita adalah Ia memberikan impian. Di ayat ke-28 dikatakan begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Matius 14 ayat 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan selalu mulai dengan impian. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia melihat Tuhannya yang luar biasa, melakukan perkara yang luar biasa, itu membuat dia ada dorongan di hati. Tuhan, kalau engkau bisa melakukan itu, buat aku untuk bisa juga berjalan di atas air. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 bunyinya begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Tahun ini adalah tahun the year of dream and vision. Tahun di mana kita harus punya mimpi dan punya penglihatan. Hari ini kalau saya tanya, apakah impianmu? Seharusnya Anda sudah bisa menceritakannya. Kita udah masuk bulan keempat, masuk bulan kelima nih ya. Di tahun 2022 ini. Seharusnya Anda bisa menceritakan impian Anda. Karena kalau iman Anda mau mulai bekerja, Anda harus mulai dengan hal yang sederhana yaitu impian. Tuhan memberikan impian kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan memberikan impian kepada Nuh untuk bisa membangun sebuah batra. Tuhan memberikan Abraham sebuah impian untuk bisa menjadi bapa dari segala bangsa. Tuhan memberikan impian kepada Daud untuk bisa menjadi seorang raja. Tuhan memberikan impian kepada Nehemia untuk bisa membangun tembok Yerusalem. Nah, Tuhan juga memberikan impian kepada kita. Mungkin itu ide, mungkin itu tantangan, itu mungkin goal yang harus kita capai. Ketika Tuhan memberikan impian, Tuhan juga memberikan janji dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan menggenapinya. Amin. Tuhan memberikan kita impian di dalam bisnis. Tuhan memberikan impian untuk keluarga. Pernahkah Anda menulis di tahun ini impian-impian apa yang Anda sedang impikan? Saya menulis Bapak Ibu sekalian, tahun ini saya berdoa, saya kasih contoh, saya pengen punya rumah impian di Surabaya. Beberapa waktu lalu saya baru saja menjual rumah saya di Surabaya dan saya kepengen beli lagi. Hari ini saya masih kontrak gitu ya. Dan saya berdoa, Tuhan, saya pengen rumah di Surabaya. Cari-cari gak ketemu Tuhan, cari-cari gak ada yang cocok semua. Tahun ini saya mau punya rumah impian di mana saya berdoa sama istri saya gitu ya. Rumah ini akan jadi rumah di mana kita akan tumbuh tua bersama-sama. Nanti anak cucu akan bisa main di sana. Jadi saya tulis tuh Bapak Ibu sekalian. Di tahun ini saya punya rumah impian. Di pelayanan saya juga tulis, Tuhan berikan aku sebuah kapasitas yang besar untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan di tahun 2022, pemakaian Tuhan lebih lagi. Benar aja, baru tulis pemakaian Tuhan lebih lagi. Saya dikasih tugas pelayanan yang lebih lagi dari Pastor Philip. Baru aja bulan lalu ditentukan, kita baru bentuk satu departemen yang namanya International Mission Department. Wah, itu satu pelayanan yang luar biasa. Selama masa pandemik 2 tahun gitu ya, kita melakukan CG di mana-mana, lewat Zoom dan segala macam, ada di berbagai negara, di Eropa, di Taiwan, di China, di Amerika. Nah, tahun ini ditentukan bahwa GMS akan melakukan church planting, ya, perintisan gereja bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ya. Dan saya dipercaya di sana jadi project manager di sana. Saya bilang, wah Tuhan, baru saja punya impian pemakaian Tuhan lebih lagi, lalu Tuhan genapi. Everything starts with a dream. Segala sesuatu mulainya dari impian, Bapak Ibu sekalian. Yang percaya katakan amin.
Impian itu membuat kita melihat gambaran depan yang mungkin bisa terjadi. Dan semakin jelas Anda melihat impian Anda, semakin menyenangkan perjalanan itu bisa kita lalui bersama. Impian juga tadi pagi saya katakan, memperbesar kapasitas yang kita miliki. Karena untuk mencapai impian Tuhan, ya, kapasitas kita hari ini tidak mumpuni. Kita tidak cukup, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus berkembang. Dan ketika kita berkembang, terutama berkembang, tadi pagi saya bicara tentang berkembang di dalam iman, di dalam hati, hari ini saya mau kita bertumbuh berkembang di dalam iman. Amin, karena tanpa iman yang bertumbuh, kita tidak bisa mencapai impian kita. Mulailah dengan impian yang sederhana dari Tuhan. Gereja ini penuh dengan impian, ya. 20, 30, 300. Itu bukan impian yang kecil loh Bapak Ibu sekalian. Itu impian yang besar dan kalau dipikir-pikir secara manusia itu impian yang rada-rada mustahil, ya. Karena apa? Karena saya tadi seperti saya ceritakan, saya orang manajemen Bapak Ibu sekalian. Ketika lihat gereja, saya lihat statistiknya. Statistik membuktikan dari tahun 2000 sejak gereja GMS mengalami kegerakan rohani, dari tahun 2000 sampai tahun 2020 itu ada 40 something gereja, 45-46 gereja yang didirikan selama 20 tahun 2000 sampai tahun 2020, 46, 45 gereja. Nah, tahun 2020 Pastor Philip mencanangkan 10 tahun ke depan sampai tahun 2030 akan jadi 300 gereja. Artinya dalam 10 tahun kita harus bangun 250 something gereja. Paham? Hari ini sekarang baru sampai ada 51, tinggal 249 nih. Tinggal ya gitu ya, beriman gitu ya, tinggal 249. Ya, kayaknya mustahil, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak masuk akal. Seperti Petrus minta sama Tuhan, Tuhan kalau itu Engkau buat aku berjalan di atas air. Ketika kita minta impian, jangan minta impian yang mungkin, minta impian yang tidak mungkin sehingga Anda tahu tanpa Tuhan Anda tidak bisa menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Tapi kita nggak berani mimpi seperti demikian. Karena kita beraninya hanya yang kelihatan aja, hanya yang mungkin saja. Saya mengucap syukur pemimpin kita, pemimpin yang luar biasa, gembala kita, gembala yang mengerti kehendak Tuhan. Ini bukan untuk kemuliaan satu orang, ini bukan kemuliaan untuk satu gereja Mawar Sharon, bukan. Tapi kita bisa melihat ini untuk jiwa-jiwa. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman keluarga saya, ketika kita menanam gereja baru, ketika kita merintis gereja baru, bukan besarnya gedungnya yang kita utamakan, tapi berapa banyak jiwa-jiwa yang ingin kita menangkan. Gereja GMS Surabaya Timur ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita merintis, dapat tempat ini aja udah mujizat Bapak Ibu sekalian. Kita nggak pernah merencanakan akan buka GMS Surabaya Timur di tahun 2022 ini. Tapi Tuhan buka jalan yang rasanya nggak mungkin, nggak masuk akal. Anda semua ini adalah mujizat-mujizatnya Tuhan, tahu nggak? Anda ini adalah jawaban dari doa-doa kita. Kita mikir di Surabaya Timur muat apa enggak gitu ya. Tapi ternyata dari 2 ibadah dirintis, hari ini ada 4 ibadah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tapi ketika kita memimpikannya, ketika kita mendoakannya, rasanya nggak masuk akal, rasanya nggak mungkin, rasanya gimana gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita mulai dengan impian. Kalau gereja ini bermimpi, mimpi yang besar, saya mau mengajak jemaat Tuhan juga. Bak urapan di kepala Harun, ke jubahnya turun semuanya gitu ya. Kita semua pasti akan dapat berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Ketika gereja ini bermimpi yang besar, Bapak Ibu sekalian, jangan mimpi yang kecil-kecil. Ayo kita berdoa bersama-sama, melangkah di dalam iman bersama-sama. Di Matius pasal 14, Petrus melihat Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, amazing. Dan dia melakukan hal-hal yang supranatural, berjalan di atas air. Mari kita bermimpi, bukan hanya mimpi yang natural, tapi mimpi yang supranatural. Yang percaya katakan amin. Nah, mimpi Tuhan yang besar ini selalu memerlukan iman. Ya, mimpilah yang begitu besar sehingga Anda tahu tanpa Tuhan Anda tidak bisa melakukannya. Mimpilah begitu besar sehingga Anda tahu tanpa iman Anda tidak bisa merealisasikannya. Bermimpilah begitu besar supaya Anda tahu kekuatan Anda, kepintaran Anda tidak akan cukup.
kalau Tuhan tidak campur tangan. Amin. Hari ini apakah impianmu? Mari kita bermimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi langkah pertama itu baru langkah awal. Yang kedua yang Anda perlu lakukan adalah membuat keputusan, decision. After dream, setelah Anda bermimpi, Anda harus mengambil keputusan. Karena impian tanpa keputusan, impian tanpa tindakan, itu sama aja omong kosong. Amin. Ketika kita bermimpi untuk ada gereja Tuhan di Surabaya Timur, yang kami lakukan adalah mulai melihat, melakukan, mempersiapkan, siapin tempat ya. Ternyata kapasitas yang kita siapkan itu enggak cukup dengan karya Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tapi kita harus mulai melangkah. Tempat ini disiapkan, bangku disiapkan, alat-alat semuanya disiapkan dengan baik, tim asyir dipersiapkan, semua pelayan-pelayan Tuhan disiapkan. Nah, kita bisa melihat impian itu harus dikerjakan. Yang percaya katakan amin. Impian harus membawa Petrus keluar dari perahu. Ayat 29 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Garis bawahi kata Petrus turun dari perahu. Artinya apa? Ada langkah yang harus dilakukan. Banyak dari kita hanya bisa bermimpi dan diam aja, menunggu kehendak Tuhan itu terjadi. Banyak dari kita takut untuk melangkah. Karena apa? Ini impossible, ini gak mungkin. Aku mau punya bisnis ini kayaknya gak masuk akal, modalnya terlalu besar. Aku pengen bangun ini, apakah mungkin bisa terjadi? Kalau Anda berdoa, doa yang ridiculous, Petrus kan doanya ridiculous nih, gak masuk akal gitu ya. Jawabannya juga pasti gak masuk akal. Tapi maukah Anda berani melangkah? Satu langkah yang sederhana, itu membawa Petrus lebih dekat kepada mujizatnya daripada dia diam saja. Hari ini langkah Anda mungkin nggak bisa besar, langkah Anda mungkin masih simple, langkah Anda mungkin masih sederhana, tapi melangkah saja. Tindakan itu penting, mengambil keputusan untuk melangkah itu penting. Decide berapa banyak waktu, energi yang Anda mau invest untuk bisa berjalan di atas air penuh dengan resikonya untuk tenggelam gitu ya. Tapi kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan tadi, Nuh, ketika dia dapat perintah impian dari Tuhan membangun bahtera, berapa banyak tetangganya yang ngejek, kamu kok bangun bahtera di gunung sih, ya nggak deket laut gitu ya. Hujan, apa itu hujan? Karena zaman itu belum pernah turun hujan. Jadi impiannya dipertanyakan. Ketika Yusuf harus mengejar impian, buli-buli gandum ini akan menyembah. Pasti meledek dia. Diabaikan, pasti tidak didengarkan. Tapi diabaikan bukan berarti tidak dipilih Tuhan. Amin. Kalau Anda hari ini punya impian yang besar, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Melangkahlah dengan iman. Musa harus meninggalkan posisi amannya dia sebagai Prince of Egypt. Hari itu kan dia diangkat jadi salah satu pangeran di Mesir. Tapi karena ingin membela bangsa Israel, dia harus keluar dari Mesir. Abraham harus meninggalkan tanah nenek moyangnya untuk pergi mengejar tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. So, Bapak Ibu catat, faith is never passive. Iman itu tidak pernah pasif. Iman itu pasti proaktif. Iman itu pasti melangkah. Iman itu pasti setelah Anda dapat impian, dimulai dengan keputusan untuk bisa melakukan sesuatu. Hari ini apa yang kau lakukan? Seperti tadi saya katakan, waktu saya berdoa untuk rumah impian. Wah, ini rumah impian gimana nih dapatnya? Apa yang saya bisa lakukan? Ya udah keluar, cari, survei, lihat budgetnya mengerikan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kok kayaknya gak cukup gitu ya. Kita kepengennya rumahnya sekian dengan budget sekian, di market kayaknya gak ada. Ya udah rajin mencari
Ya hampir setahun lebih nih nyari gitu ya. Sampai 2022 saya tulis lagi, ayo dong Tuhan genapi janjimu gitu ya. Terus cari gitu ya. Melangkah, mengambil keputusan demi keputusan. Kalau Anda menunda, biasanya kita tunda-tunda. Kenapa? Karena nggak nyaman, karena takut, karena khawatir, karena banyak sekali pikiran di hati kita, di pikiran kita yang menghalangi kita untuk bisa masuk dalam zona iman ini. Hari ini ambil keputusan ya Bapak Ibu sekalian, ambil keputusan untuk melangkah, ambil keputusan untuk bisa mulai walaupun simple, walaupun sederhana. Karena langkah kecilmu yang sederhana itu membawamu lebih dekat kepada mujizatmu. Amin. Lebih dekat kepada terobosanmu hari ini daripada Anda diam saja. Kalau nunggu-nunggu, sebenarnya nunggu apa sih gitu ya. Pernah gak Anda macet di jalanan gitu ya. Oh macet nih panjang banget gitu ya. Anda mulai berpikir, ada apa ya di depan kok macet begini gitu ya. Tapi begitu sampai yang Anda pikir kira-kira ini sumber kemacetan nih. Pas lewat, gak ada apa-apa. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kok gak ada apa-apa? Nah kadang-kadang hidup kita demikian. Kita nunggu tapi gak tahu nunggu apa. Tapi membuat hidup kita macet, membuat hidup kita tertunda. Hari ini ambil keputusan untuk bisa mulai melangkah. Amin. Yang ketiga, ini fasenya. Jadi kalau Anda hari ini belum ada di fase 1, bermulailah bermimpi. Nah kalau udah punya impian, mulailah melangkah. Ambil keputusan untuk bertindak. Jangan tunggu-tunggu lagi. Yang ketiga, biasanya setelah kita bertindak gitu ya, apa yang terjadi? Masalah. Impian semakin besar juga masalah yang dihadapi. Impian kecil, masalahnya kecil. Impian sedang, masalahnya sedang. Impiannya besar, masalahnya besar. Impiannya besar sekali, masalahnya besar sekali. Siapa di sini yang mau impian yang besar sekali? Angkat tangan Anda. Benar nih ya? Ayo, yang mau impian besar sekali katakan kiri kanan, saya mau impian yang besar sekali. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya? Yang mau impian besar sekali coba saya tanya lagi. Yang impiannya mau besar sekali, angkat tangan Anda. Yakin ya? Karena impian yang besar sekali itu akan datang dengan masalah yang besar sekali. Kita kepengennya impian yang besar sekali, tapi kalau bisa masalahnya kecil-kecil aja Tuhan. Nggak mungkin. Impian yang besar sekali akan datang dengan masalah yang besar sekali. Anda pengen impian yang luar biasa, tapi masalahnya biasa-biasa aja, nggak mungkin. Kita ingin membangun gereja 251 gereja baru. Wah di mana-mana kita pengen rintis, tapi tindakannya masih sama aja, pengen kenyamanan yang sama aja, tidur masih mau sama aja, waktu kerja, jam kerja masih sama aja, nggak mungkin. Ketika bermimpi untuk 251 gereja baru, 20, 30, 300, saya udah tahu, saya harus kerja lebih keras, berpikir dengan lebih berhikmat gitu ya, membangun tim lebih banyak, manajemen harus lebih banyak dirapiin, strategi harus lebih dipertajam, saya harus belajar lebih lagi, saya harus bertumbuh lebih lagi, pokoknya ribet aja. Tapi banyak dari kita pengen mencapai impiannya tapi gak mau ribet. Siapa yang seperti itu? Bertobat sekarang. Amin. Karena impian yang besar sekali pasti ada masalah yang lebih besar sekali. Petrus di ayat 30 berkata, di situ dikatakan ketika dia mulai melangkah, dia mulai merasakan tiupan angin itu. Tiupan angin itu yang membuat dia jadi goyah. Nah, kalau Anda ada di fase yang ketiga, itu fase yang normal. Ya. Itu fase yang normal. Tantangan, kesulitan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin.
Kalau Anda berpikir, oh tantangan ingin menekan Anda, tantangan ingin menghalangi Anda, itu baru setengah kebenaran. Kalau Anda orang yang beriman, Anda akan tahu bahwa tantangan sebenarnya itulah yang bisa mendewasakan Anda. Yang percaya katakan amin. Karena orang ikut ujian, waktu sekolah kan pasti ada ujian. Ujian itu buat apa? Apakah buat mencelakakan kita di sekolahan? Enggak. Ujian itu menguji kita supaya kita tahu apakah kita layak naik kelas. Jadi tantangan bukan ingin menekan kita, tantangan bukan ingin menghalangi kita, tapi tantangan ingin menjadikan kita pribadi yang lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Tantangan ingin menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa. Yang percaya katakan amin. Jadi semakin banyak tantangan, respon hati kita harus benar. Ketika tantangan datang, seharusnya kita belajar lebih lagi. Jadi tiupan angin itu biasa. Tantangan itu bisa datang dari berbagai macam, Bapak Ibu sekalian. Tantangan itu bisa datang dari keadaan ya yang ada di sekitar kita. Keadaan yang menekan, misalnya hari ini Anda bermimpi untuk bisnis gitu ya. Bisnis yang besar, tantangan ekonomi datang. Tantangan juga bisa datang dari orang-orang yang di dekat kita. Pengen cerita tentang mimpi gitu ya. Ada aja yang tidak percaya. Mana mungkin sih kamu bisa. Ya. Ada orang-orang yang menggesek kita. Ada orang-orang yang berkata nggak mungkin, mustahil lah kamu bisa mencapai itu. Tantangan itu jangan ditolak Bapak Ibu sekalian. Tapi dirangkul. Supaya menjadikan Anda pribadi yang lebih kuat. Anda bertumbuh di dalam tantangan, tidak pernah bertumbuh di dalam masa yang zaman. Betul Bapak Ibu sekalian? Ketika tantangan datang, bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Anda diberkati hari ini. Jadi itu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita pasti setelah melangkah, pasti akan menghadapi tantangan. Dan kalau hari ini Anda sedang mengalami kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, Anda ada di track yang benar. Anda ada di fase yang benar. Karena Tuhan tidak akan skip langkah ini, Tuhan tidak akan menghilangkan fase masalah kesulitan ini di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan hilangkan itu, kita akan jadi anak yang manja, bukan anak yang tangguh. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya adalah apa? Delays. Ternyata Tuhan kasih jeda. Ketika Tuhan menjawab doa, saya kadang-kadang berpikir, kenapa Tuhan tuh selalu kasih waktu menunggu sih? Kenapa nggak dikasih instan? Hari-hari ini kita nih generasi instan. Pengen makanan yang instan. Bales WA atau chat aja di handphone kita, kalau nggak segera dibales, kita mulai resah biasanya. Itu membuat kita kepengen segala sesuatu cepat. Tapi jalan Tuhan itu kadang-kadang nggak cepat itu loh. Di Matius pasal 7 dikatakan, mintalah, carilah, ketoklah. Itu cara minta sama Tuhan. Minta, cari, ketok. Bapak Ibu lihat bedanya apa? Kalau minta ada yang langsung dapat. Ya, minta maka engkau akan mendapat. Cari itu lebih sulit daripada minta. Kalau minta tinggal Tuhan aku mau ini. Tapi firman Tuhan kan enggak stop sampai diminta. Minta kamu akan mendapat. Dilanjutin lagi, carilah. Artinya ada bagian dari kita yang harus ada proaktifnya mencari kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Enggak hanya sekedar minta dan langsung dapat. Semakin Anda dewasa, Anda ngerti ada bagian di dalam kehidupan kita yang kita harus cari kehendak Tuhan. Anak saya enggak bisa minta apa aja sama saya. Dia harus cari tahu kehendak saya seperti apa. Saya masih ingat ketika dia umur 13-14 tahun, anak saya yang laki-laki minta untuk dibeliin mobil. Saya bilang, dibeliin mobil, nggak salah gitu ya. Umur belum cukup, nyetir udah bisa sih gitu ya. Saya bilang, bisa nanti kalau nanti udah cukup umurnya. Ada moment of waiting untuk sampai siap. Untuk dia bisa ngerti kehendak hati saya seperti apa, concern saya seperti apa. Nah, bukan hanya minta, bukan hanya cari, di situ dikatakan suruh ketok. Artinya apa? Lebih proaktif lagi, lebih ada jeda lagi, harus ketok-ketok. Kenapa sih? Kalau misalnya nih ya, kita disuruh cari nih, udah ketemu nih,
Pintunya udah ketemu, dibuka, kekunci. Kita harus ketok, nunggu gitu ya. Pernah gak kepikir kenapa Tuhan kasih delay? Kenapa Tuhan kasih firman itu? Supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. So delay is also normal. Jadi waktu menunggu juga hal yang normal. Sama seperti kesulitan, sama seperti tantangan. Jadi jangan katakan Tuhan jahat kalau Anda harus dapat tantangan. Jangan katakan Tuhan ini gimana sih kalau Anda harus menunggu hari ini. Karena menunggu itu juga bagian dari rancangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya temukan orang yang menunggu, bahkan tokoh-tokoh di Alkitab, pahlawan-pahlawan iman dikatakan. Mereka menunggu janji Tuhan. Pintu sudah dibuka, jawabannya nggak ada di sana. Bukan berarti nggak ada di sana. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Firman Tuhan berkata di Ibrani 11 itu, mereka menunggu dan tidak mendapatkannya, tapi mereka setia. Ketok itu adalah proses untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mimpi, kita mungkin concern sama impiannya kita. Kita pedulinya, targetnya, impian kita itu tercapai. Itu menurut pikiran manusia. Tapi menurut pikiran Allah, yang penting di dalam kehidupan kita, itu bukan impiannya kita, tapi kitanya. Yang percaya katakan amin. Yang Tuhan itu peduli, itu bukan kita capai impiannya kita. Tapi yang Tuhan peduli adalah apakah kita mendekat kepadanya. Kita itu jauh lebih berharga daripada impian kita. Mau kita mencapai misi 20, 30, 300. Bagi Tuhan penting gak? Penting, tapi gak sepenting kitanya. Pemakaian Tuhan, dia makin lihat anak saya doakan dia jadi seorang financial advisors atau bisnis yang sukses dan berhasil. Ya, tapi bukan nanti yang saya lihat bukan kesuksesannya, bukan berapa banyak uang yang dia hasilkan, karir yang sukses yang dia bisa jadikan gitu dari sekolahnya dia atau dari pekerjaannya dia. Saya selalu concern, apakah dia itu dekat sama saya, ya, pribadinya. Karena kesuksesan di mata Tuhan itu tidak ada artinya. Bagi Tuhan yang berarti adalah kitanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita concern sama sukses, sebenarnya Tuhan concernnya sama kita. Jadi sukses sebenarnya adalah byproduct, hasil dari sebuah hubungan yang dekat sama Tuhan. Tujuan utama dari impian adalah relationship sama Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Yang percaya katakan amin. Impian itu, hasilnya, sukses, pencapaian, itu cuma byproduct. Itu hanya hasil tambahan. Jangan pernah lupakan itu semua. Jadi ketika delay, ketika ada penundaan, ketika ada waktu menunggu, ya udah, tunggu aja. Karena Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, Anda pikir ketika udah nunggu Tuhan langsung jawab? Enggak juga. Ketika nunggu di ayat yang ke-30 dikatakan begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ternyata ketika dia sudah berteriak gitu ya, ketika dia harus menunggu, ya ada badai datang dalam kehidupannya, dia harus tenggelam dulu. Jadi ada momen di mana kita akan mengalami kebuntuan. Jadi langkah berikutnya, langkah kelima, setelah Anda harus menunggu, Anda berpikir lebih Tuhan akan kasih solusi. Ternyata Tuhan juga nggak jawab dengan instan. Tuhan nggak jawab dengan cepat. Dikasih waktu lagi untuk tenggelam. Ya, ngalamin kebuntuan, ngalamin masalah yang, aduh, kok makin hari kok makin berat jawabannya. Tapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Di situ justru kita semakin bergantung sama Tuhan. Hari ini kalau Anda sudah berteriak sama Tuhan, Anda sudah menunggu hadirat Tuhan, tapi belum Tuhan jawab, malah sampai tenggelam, is also normal. Ketika tenggelam Anda berteriak sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku.
Tuhan tolonglah aku. Saya belajar berteriak sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, semakin saya belajar berteriak sama Tuhan, semakin Tuhan bangkitkan iman saya. Dulu kalau saya berteriak sama Tuhan, saya biasanya klaim, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku minta ini ya Tuhan. Nah, ketika kita klaim, biasanya di awal-awal pertumbuhan iman saya, ketika saya doa, saya fokusnya sama kebutuhan saya. Ya. Saya belajar untuk berubah. Waktu saya doa tentang kebutuhan gitu ya. Klaim. Mata kita biasanya lihatnya kekurangan-kekurangan karena fokusnya sama kebutuhan. Kalau kita klaim biasanya fokusnya sama kelemahan, sama ketidakmampuan kita. Ketika klaim kita biasanya fokusnya sama apa yang kita tidak punya. Ya, itu biasanya terjadi. Ketika kita berteriak minta tolong, ini tergantung minta tolongnya gimana. Ya, ada berbagai cara. Orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, ketika klaim dia mintanya, Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman, itu bukan claiming, tapi declaring. Katakan sama-sama saya declaring. Dia bukan meminta, tapi dia mendeklarasikan sesuatu. Jadi minta tolong sama Tuhan pun juga berbeda caranya. Ada orang yang, Tuhan aku minta ini karena kebutuhan. Ada orang yang fokusnya ketika declaring, ketika deklarasi, fokusnya bukan kebutuhan tapi fokusnya kebaikan. Orang yang claiming, fokusnya sama kebutuhannya, tapi orang yang declaring, fokusnya sama kebaikan Tuhan. Orang yang claiming, fokusnya sama kelemahan kita, tapi kalau orang yang declaring, yang mendeklarasi, fokusnya sama kekuatan Tuhan. Beda loh. Tuhan, aku lemah, aku butuh ini ya Tuhan. Ini kalau Anda ada di fase ini, minta tolongnya di level ini normal. Tapi yuk bertumbuh ya. Jangan hanya claiming. Kenapa? Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Masalahnya kita tahu nggak berkat Tuhan. Makanya mendeklarasikan itu beda. Difokuskan ada, Tuhan aku mengucap syukur. Engkau tetap baik. Segala kebutuhanku engkau tahu. Aku hari ini akan tetap mendeklarasikan engkau baik. Walaupun tahu aku butuh. Aku tetap mendeklarasikan engkau kuat. Orang yang claiming fokusnya sama kelemahannya dia. Tapi orang yang declaring fokusnya sama kekuatannya Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan jadi utama. Nah, kalau orang claiming dikatakan berbicara mengandalkan fokusnya, yang claiming nih, fokusnya sama hasil akhir. Hasil akhirnya, Tuhan aku kepengen tadi saya doa, rumah, bisnis dan segala macam gitu ya. Tapi kalau orang declaring itu enjoying every process. Menikmati setiap proses yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, bahkan orang yang bisa mendeklarasikan, yang berteriak sama Tuhan minta tolong, nggak dijawab doanya pun, dia tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Jadi ketika Anda berteriak, ketika Anda ada di jalan buntu, berteriaklah dengan iman. Jangan berteriak tentang kebutuhanmu karena nggak ada salahnya sih. Tapi jangan dari 10 menit doa, 8 menit claiming aja terus. 2 menitnya hanya bisa ngucap syukur. Udah dibalik. Ucapkan syukur lebih banyak dibanding Anda harus meminta. Bapak yang baik tahu kok apa kebutuhannya kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya aja tahu anak saya butuh apa. Sebelum uangnya habis, saya udah kirim uang terlebih dahulu. Walaupun kadang-kadang mepet. Kan Bapak duniawi, resourcesnya terbatas, tapi gak pernah terlambat. Amin. Kalau Bapak di surgawi, yang resourcesnya tidak terbatas, kalau dikasih mepet, bukan berarti dia gak ada duit, Bapak Ibu sekalian. Gak ada berkat, bukan berarti dia gak mampu. Dia cuma mau kita ini diproses. Jadi kalau hari ini Anda ada di jalan buntu,
jangan berhenti percaya. Yang percaya katakan amin. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti untuk terus bergantung sama Tuhan. Nah, baru sampai tahap yang terakhir adalah ketika kita ngalamin terobosan. Ya. Ketika Petrus tenggelam, Tuhan selamatkan, Tuhan bawa dia, Lord save me, Tuhan selamatkan aku. Tuhan selamatkan, dikasih delivery, dikasih kemenangan demi kemenangan. Jadi dari dreams to deliverance, dari impian sampai kemenangan, itu banyak langkahnya. Ya, ada langkah-langkah di awal, ada langkah-langkah di tengahnya. Saya nggak tahu Anda di posisi mana, tapi saya berani jamin impian itu pasti akan terrealisasi. Yang percaya katakan amin. Impian 20, 30, 300, saya nggak tahu caranya bagaimana Tuhan bekerja, tapi saya tahu pasti akan terjadi. Tugas saya adalah tetap setia menjalankan 4 langkah yang ada di tengah. Setelah bermimpi, saya harus mengambil keputusan, ya. Saya harus menghadapi setiap tantangan, saya harus berani menunggu, walaupun sampai di jalan buntu, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap percaya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Aku gak mau mengucap cukup beri tepuk tangan meriah buat Allah kita. Ya, aku gak bakal menyerah, aku tahu Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Bagian kita adalah setia di 4 proses di tengah-tengah ini. Di bagian yang sulit banget, yang kadang gak mudah kita atasi. Tapi ketika kita ngalamin kesulitan, kita harus nunggu. Ketika kita harus rasanya that's it. Ya, that's it, gak ada jalan keluar. Disitulah Tuhan bertindak. Kadang-kadang heran juga ya, Tuhan kenapa sih susah banget kayaknya, kok kayaknya ribet banget gitu ya. Kenapa gak langsung impian dikasih gitu ya. Sekali lagi, Tuhan rindunya kitanya. Untuk kita bertumbuh dewasa, kita belajar mencintai Dia, belajar mengandalkan Tuhan. Impian hanya bonus, kemenangan hanya bonus. Siapa yang rindu impiannya menjadi kenyataan, lambaikan tangan Anda. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.